Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Shanana Wimbawa, nomor absen 36 dari kelas 11-3. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Tetapi sebelum itu, perlu kita ketahui bersama, Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar dan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan arah dalam perbuatan, kebijakan, serta pembentukan karakter bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya berupa konsep, tetapi menjadi sistem nilai yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup dalam persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, sudah tahu kan apa arti dari Pancasila sebagai ideologi negara? Daripada lama-lama, yuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius di era digitalisasi. Pada tahun 2025, sekitar 229,4 juta orang menggunakan internet. Hal inilah yang menyebabkan tantangan serius bagi nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi. Nah, tantangan inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan. Contohnya seperti yang pertama, tersebarnya ideologi alternatif yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Yang kedua, muncul polarisasi dan fragmentasi sosial akibat pola interaksi di dunia maya, terutama lewat media sosial, yang bisa melemahkan persatuan. Yang ketiga, budaya individualisme dan konsumerisme tumbuh, menggantikan semangat gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila. Yang keempat, maraknya berita palsu dan informasi yang memanipulasi opini publik dan dapat memecah belah masyarakat, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi, merusak nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kebenaran. Yang kelima, keterbatasan regulasi dan pengawasan terhadap konten digital, karena perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi dan kapasitas pemerintah. Dan yang terakhir, rendahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Materi Pancasila di sekolah dianggap tidak relevan atau kurang menarik, sementara konten digital dengan ideologi alternatif jauh lebih menggugah dan mudah diterima. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pada era digitalisasi ini yang banyak sekali menggunakan media sosial adalah generasi muda ataupun remaja. Nah, artikel tersebut juga membahas tentang ataupun menyoroti tentang perlunya upaya bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di derasnya arus tantangan di era digitalisasi. Kita lanjut pada pembahasan kedua. Banyak faktor yang menyebabkan tantangan terhadap Pancasila di era digital. Antara lain, yang pertama, kemajuan teknologi dan akses informasi tanpa batas. Di era digital saat ini, semua orang bisa mengakses informasi secara cepat dan juga secara mudah. Nah, menurut JKD Komdigi, menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi digital, maka penyebaran informasi hoax turun secara signifikan. Contohnya, di sebuah studi literasi digital berpengaruh negatif terhadap penyebaran hoax sebesar 20,6%. Nah, penyebaran informasi yang sangat mudah ini ataupun mudahnya orang dalam mengakses informasi itu menyebabkan ataupun membuka peluang bagi penyebaran ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Konten-konten tersebut biasanya dibungkus ataupun dibuat semenarik mungkin dengan format menarik seperti video, meme, posting media sosial yang dapat menggugah selera masyarakat ataupun menggugah selera generasi muda. Faktor yang kedua, kurangnya literasi digital dan kritis.
Tidak semua pengguna internet, terutama generasi muda, memiliki kemampuan untuk memilah informasi dengan kritis. Akibatnya, hoax, disinformasi, konten provokatif, ekstrem atau ideologi alternatif bisa diterima begitu saja tanpa penyaringan oleh generasi muda. Hal ini diperparah jika pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kurang intens atau kurang relevan bagi mereka. Faktor yang ketiga yaitu transformasi gaya hidup individualisme dan konsumerisme. Budaya digital sering mendewakan gaya hidup konsumtif, individualisme, dan keberhasilan materi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kolektif dalam Pancasila, seperti gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Sebagai akibatnya, semangat kebersamaan dan empati sosial bisa terkikis. Faktor yang keempat, regulasi dan pengawasan yang tertinggal. Kemajuan teknologi berjalan lebih cepat daripada pembaruan regulasi atau mekanisme pengawasan konten digital. Pemerintah dan institusi terkait sering kesulitan memonitor semua aktivitas online, sehingga ruang digital sebagai lahan subur bagi penyebaran konten negatif, hoax, dan ideologi ekstrem, dan ujaran kebencian. Secara keseluruhan, kombinasi antara kemajuan teknologi, regulasi yang lambat, kurangnya literasi, dan perubahan gaya hidup serta identitas menunjukkan bahwa rangkaian perubahan sosial, kultural telah menciptakan kondisi yang rentan bagi nilai-nilai Pancasila. Jadi, di sini saya sebagai generasi muda yang sudah terjun ke dalam dunia digital akan memberikan beberapa solusi. Yang pertama, yaitu meningkatkan literasi digital dan literasi nilai secara mandiri. Belajar cara melakukan fact-checking, yang dimana fact-checking adalah mengecek keaslian informasi, memverifikasi sumber sebelum membagikannya ke media sosial. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, tidak langsung menerima konten hanya karena menarik ataupun viral, tetapi mengecek keaslian dan memeriksa kebenaran, motivasi, dan dampaknya. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai positif Pancasila. Membuat dan membagikan konten kreatif yang mengangkat toleransi, persatuan, keberagaman, gotong royong, dan empati sosial, misalnya video pendek, infografis, esai, dan diskusi online. Terlibat dalam komunitas digital berbasis nilai, komunitas lintas suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, menghidupkan pendidikan nilai di lingkungan sehari-hari. Mengajak teman seangkatan untuk mendiskusikan nilai-nilai Pancasila secara relevan dalam kehidupan modern. Bukan hanya teori di kelas, tapi bagaimana diterapkan dalam interaksi digital, perilaku online, dan kehidupan sosial. Yang keempat, menjadi agen positif dalam melawan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, ekstremisme digital. Jika menemukan konten negatif, lakukan edukasi, kritik secara bijak, ajak dialog, atau bahkan melaporkan jika perlu. Yang kelima dan yang terakhir, mendorong regulasi dan kerjasama antara generasi muda, pemerintah, dan platform digital. Mengadvokasi agar regulasi media sosial lebih efektif dan menangkal konten negatif, tapi tetap menjaga kebebasan berekspresi. Menjadi bagian dari kelompok pelopor pembina nilai-nilai kebangsaan di dunia digital, membantu pemerintah atau institusi dalam kampanye kebangsaan digital. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi objek dampak digitalisasi, tetapi juga sebagai ataupun menjadi subjek aktif dalam menjaga, merawat, dan menghidupkan Pancasila di ranah digital. Dan juga yang akan saya bahas yaitu kesimpulan dari artikel tersebut. Yang pertama, era digital membawa transformasi besar dalam cara kita mengakses informasi, berinteraksi sosial, dan membangun identitas. Tetapi tanpa kesiapan sosial, budaya, dan regulasi. Transformasi ini bisa membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila tidak otomatis aman dalam dunia digital. Justru bisa tergerus oleh arus informasi, ideologi alternatif, polarisasi, individualisme, dan disinformasi jika kita tidak sadar akan tantangan dan tidak aktif dalam menjaga dan memperkuat nilai tersebut. Yang ketiga, untuk menjaga relevansi Pancasila di era modern, dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak, contohnya seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, terutama generasi muda, serta upaya sadar dalam literasi digital, pendidikan nilai, dan penerapan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun online maupun offline. Yang keempat, generasi muda memiliki peran
berperan kunci dengan pemahaman dan tindakan kritis, kreativitas, dan bertanggung jawab. Mereka dapat menjadi penyangga nilai-nilai Pancasila sekaligus agen perubahan positif di era digital. Yang terakhir, era digital seharusnya tidak dilihat hanya sebagai ancaman terhadap ideologi, melainkan sebagai peluang bila dikelola dengan bijak untuk memperkuat persatuan, toleransi, solidaritas, dan semangat kebangsaan yang menjadi inti Pancasila. Sekian tanggapan saya mengenai artikel yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dadah!